Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu Waalaikumsalam. lagi dengan seorang pengusaha sukses kopi gunung. Kebetulan saya kenal beliau itu teman kuliah saya. Itu ceritanya gimana itu? UMKM, mikro. Jadi kalau kopi gunung ini dulu ceritanya berawal dari gue kan suka pulang ke Sumedang ya, punya Iya, iya, mertua iya. di Oh, Sumedang, istrimu itu orang Sumedang ya? orang Sumedang. Hmm. Oh iya, iya. Ya, Namanya ini adalah Bapak Ali Purnomo. nah karena di Sumedang itu gunungnya banyak sekali tuh, Vi. Sumedang itu gunung-gunung, makanya ada lelucon nih kalau kawin sama perempuan Sumedang ya harus siap-siap seperti kita merawat gunung karena dia mudah longsor ya kan kalau nggak dirawat dengan baik. Tapi dia memberikan kehidupan kan gitu. Maka kemudian kita beri nama brandnya itu Kopi Gunung, Di gunung. Kopi I- Gunung. Itu Karena pertanyaannya itu ya, kenapa sih kok rasanya jadi asam-asam gitu dari fruity itu? Karena apa itu ya? jadi pertama kopi itu kan buah ya. Hmm, Kopi itu jenis buah-buahan yang hmm, diambil bijinya, hmm, sehingga bijinya itu karena buah ya tentu kalau khusus Arabica itu hmm, punya cita rasanya asam, fruity. Tapi hmm, asamnya hmm. ini yang orang sering salah pahami ini dianggap sama dengan asam lambung, itu yang Oh, masalahnya. hmm, Ya, jadi orang nggak berani minum kopi, banyak di antara takut asam lambungnya kambuh. Jadi saya temuin kalau pameran-pameran tuh, Vi. hmm, Ya, hmm, banyak orang hmm, mengatakan, ah enggak, saya nggak minum kopi. Kalau minum kopi ini apalagi kopinya asam kan, berarti nanti hmm, asam lambung. Saya jelaskan bahwa asamnya kopi ini bukan asam dalam pengertian asam lambung, hmm, tapi dia itu sebenarnya sifatnya basah, bukan asam. Itu justru kebalikannya yang suka bikin asam lambung itu gulanya. hmm, Karena gula hmm, itu kelihatannya manis, sebutannya manis, tetapi sebenarnya sifatnya asam. Oh gitu ya. Begitu kita mengkonsumsi gula, makanya kalau misalnya kayak puasa gini, usahakan waktu sahur tuh jangan minum yang manis-manis. Hmm, Karena hmm, begitu hmm. minum yang manis, nanti mungkin jam 8, jam 9, jam 10 itu asam lambung naik, Vi. Oh, oh, Nah, oh, oh. saya sejak kenal ini kopi, sejak ini saya nggak pakai gula-gulaan lagi, sehingga setiap sahur paling teh tawar atau kopi tawar, sehingga Oh, sampai jam gitu. segini nggak ada asam Hmm, lambung naik gitu kan. Udah hampir 3 tahun ya, Wi, sebagai UKM gue jalanin, hmm, ya naik hmm, turun ya. Artinya naik turun itu gue kan ngerintis dari awal ya, ngambil awalnya sedikit-sedikit kemudian dijual gitu kan. Kemudian kita mencoba bikin inovasi program lah gitu. Kemudian dapat dukungan lah, punya kesempatan pameran lah. Pameran yang di tingkat apa ya? Yang di tingkat kelurahan kita hmm, ikutin, pameran di tingkat kecamatan kita ikutin, pameran di gubernuran kita ikutin, hmm, bahkan hmm, kopi saya juga pernah ikut pameran di hmm, Ukraina. hmm, Nah, hmm. untuk kopi Manglayang, kopi yang saya bawa, kopi Arabica dari Sumedang ini, itu punya indikator geografis namanya Arabica Java Prienger. Arabica Ya, Java Pringer gitu Java ya. Prienger. Jadi Hmm, ini nama yang sudah terdaftar di pemerintahan yang tidak bisa dipalsukan di tempat lain. hmm. Nah itu Seperti kalau itu. yang di Malayang itu rasanya apa itu? Itu banyaknya pohon apa itu yang di situ itu? Di Gunung Manglayang itu Hmm, selain tanaman kopi itu juga ada kalau nggak salah itu ada pinus ya paling banyak ya. hmm, hmm, hmm. Jadi seperti itu juga yang membentuk cita rasa daripada kopi kopi Manglayang itu. Pinus, kadang ada masyarakat yang menanam alpukat dan Hmm, sebagainya hmm, gitu, hmm, Vi. hmm, hmm. Oh itu berarti dataran tinggi ya, karena kan namanya gunung kan. Setahu saya kalau yang asam Ah, itu dari daerah hmm, gambut. Artinya apa? Artinya hmm, daerah dataran rendah gitu. Tapi, salah. hmm, Jadi gimana? begini, kopi itu kan yang populer di Indonesia ada dua jenis. Hmm, Yang pertama itu jenis yang Arabica, yang kedua itu yang Robusta. hmm, hmm, Nah, hmm, kopi yang Robusta ini kebanyakan atau habitatnya itu biasanya di dataran rendah, Vi. hmm, Nah, hmm, itu hmm, kebanyakan kopi yang dikonsumsi masyarakat tuh biasanya Robusta, karena Robusta itu relatif tahan terhadap penyakit. Jadi dalam hmm, satu periode sejarah perkopian itu orang banyak menanam Robusta karena dulu ada serangan hama penyakit terhadap kopi yang meluluh lantakan hmm, perkebunan termasuk yang ada di Sumedang. hmm, Kemudian hmm, orang hmm, nanamlah Robusta. Robusta itu bisa ditanam bahkan dekat pantai, di dataran rendah, di hmm, hmm, Kalimantan yang hmm, dataran hmm, rendah. Nah,
Adapun Arabica bisa juga di dataran rendah, tetapi hasil dan cita rasanya nggak akan keluar cita rasa asli kopi tersebut, tidak akan maksimal. Jadi untuk mendapatkan kopi yang enak, menurut para ahli kopi, kopi Arabica itu setidak-tidaknya ditanam pada ketinggian 1000 mdpl, 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, kebetulan Gunung Manglayang ini ketinggiannya itu puncaknya itu 1718 kalau nggak salah. Ya, pokoknya tinggi lah ya. Tinggi sekali di atas 1000 dan kopi kita ini rata-rata ditanam pada ketinggian 1400 mdpl. Ada perbandingannya. Ada istilah di dalam kopi itu namanya ada rasio, ada rasa. Kaidahnya begitu. Kalau rasionya nggak tepat, rasanya nggak dapat, ya kan? Nah, rasionya berapa? Nah, rasio itu perbandingan antara kopi dengan air yang akan diseduhkan. Kalau untuk penggemar kopi yang kental, saya biasa menggunakan seduhan rasio 1:10. Ya kan? Untuk yang medium, 1 itu maksudnya 1 kopinya, misalnya Lutfi pakai kopinya 15 gram, ya kan? Nah, airnya pakailah 10 kalinya, berarti pakai 150 gram, ya kan? Nah, kalau kopinya pakai misalnya untuk mendapatkan cita rasa yang sedang, saya biasanya pakai perbandingan 1:12. Nah, untuk yang agak encer, kalau pameran biasanya saya agak encer nih supaya untung kan. Nah, kecuali ada request dari dia, yaitu perbandingannya biasanya 1:15. Jadi 1:10 untuk kental, 1:12 untuk sedang, dan 1:15 untuk yang ya. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti nih, kan tiap ini beda-beda. Nah, kalau kita udah tahu rasio kemudian suhunya yang kita ini, maka kita bisa mendapatkan cita rasa yang konsisten. Kan kadang-kadang kita minum kopi ini kok kadang enak, kadang enggak. Nah, ini soal perbandingannya, soal suhu yang dipakainya. Nah, gitu. Jadi harus tahu kunci-kuncinya lah kira-kira gitu. Terus itu apa ya? Kalau minum kopi itu sekarang itu tadi kopinya itu nggak perlu dicampur gula atau gimana? Atau ada campuran lain supaya enak itu kopi? Ya itu selera ya, tapi kalau saya kan yang kita promosikan ke masyarakat itu namanya single origin. Jadi kopi ngopi yang benar, yang asli lah. Kopi ngopi namanya. Ya kan? Ngopi ya kopi gitu, bukan yang lain kan gitu. Kita yang mau dinikmati kopinya. Nah, karena saya percaya bahwa ngopi yang benar ini punya dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial berupa pertemanan, pemikiran yang sehat, kita bisa diskusi secara lancar, tidak menjadi kadrun, ya kan? Nah, yang menarik nih, yang lo mesti tahu, saya tidak memetik sendiri kopinya dari kebun, ya, tapi saya mendorong petani itu mengolah kopinya, tidak langsung dibuat ke tenggulak, tapi mereka mengolah menjadi satu level lebih tinggi, namanya green bean. Green bean. Nah, menjadi green bean itu seperti ini. Jadi dia olah, dia udah pandai mengolah sendiri. Ini ada kerumitannya nih. Nah, ini green bean ini macam-macam cita rasanya, Pi. Nah, ini yang saya kasih contoh ini yang wine process. Ini yang wine process ya. Jadi ada wine process, ada natural process, ada honey process, ada full wash process, ada semi wash process. Kalau yang kopi gunung ini bisa tahan berapa lama ya? Jadi gini, kopi itu ada level-level menyimpannya, Vi. Ya, kalau kopi itu disimpan masih dalam bentuk green bean ini bisa cukup lama dia. Dia bisa mungkin setahun bahkan mungkin lebih ya. Kita bisa simpan tuh cukup lama. Tetapi kalau kopi juga disimpan dalam bentuk seperti ini bisa beberapa bulan dia tahan, bisa disimpan tetap segar. Tapi kalau sudah digiling, tentu faktor yang paling penting kan pembungkusannya ya. Kalau bungkusnya bagus, ada valve-nya, ada lubang udaranya, sehingga gas karbon yang dihasilkan di kopi tersebut bisa keluar secara bertahap, tapi angin dari luar tidak masuk. Oksigennya tentu dia juga lumayan lama. Tapi kalau dibiarkan terbuka, bukan kopi itu kemudian tidak bisa diminum, tetapi untuk mendapatkan rasa yang tadi saya bilang, keunikan cita rasa tadi itu yang agak sulit didapatkan. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Gampang kan? Dan kopi ini nggak cuma diolah kopinya, Vi. Oh gitu. Ya,
Lo belum tahu. Gue ada satu produk lagi Hmm. yang gue olah dari petani kopi. Apa itu? Nah ini. Nah ini, Be. Sorry. Apa itu? Oh, teh daun kopi ya. Jadi bisa Oh, bikin teh teh daun ya. Luar kopi. biasa, luar Nah, biasa. teh daun kopi. Lo bisa lihat di Google, manfaatnya juga banyak sekali. Kalau orang Sumatera nyebutnya teh daun kawak. Ya. Nah, seperti itu, Vi. Gitu. Jadi intinya tuh yang dilakukan Kopi Gunung itu nggak cuma jualan kopi, tapi dia punya satu tagline yang Hmm. menjadi visi misinya. Oh, Iya, ini iya, iya. seperti pemilihan presiden. Namanya itu ngopi sehat, petani berdaulat. Ya. Jadi kalau masyarakatnya ngopi sehat, uangnya bergerak ke petani, petaninya ikut berdaulat. Jadi itu Kalau lebih ke apa? Community development sebenarnya ya. ya sekarang modelnya tuh mirip-mirip sociopreneur begitulah ya. Entrepreneur ya. Iya, sociopreneur lah. Iya, karena jadi kita nggak harus dari modal yang besar karena modal yang besar juga pengelolaannya punya kompleksitas gitu. Kira-kira apa sih yang yang terlupa atau tips-tips apa yang ingin disampaikan ke pemirsa nih? Ya, tadi yang paling penting itu kenapa orang harus ngopi ya, dia supaya selalu gembira, selalu bahagia, sederhana salah satunya. Makanya orang tuh kalau lagi stres, banyak pikiran, ingin kerja keras, biasanya dia menyeduh kopi. Cuman jangan minum kopi yang bikin masalah tambahan dong, ya kan. Nah, jadi bahkan 2000 berapa kemarin 19 atau 2020 itu negara paling bahagia di dunia ini Finlandia. Oh Finlandia itu gitu. juga dikenal sebagai negara dengan tingkat konsumsi kopi tertinggi di dunia, Vi. Wah, 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 Jadi wah. juara 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah sampai 5 itu Hmm, juga negara-negara dengan tingkat konsumsi kopinya sangat kopi tinggi. ya. Jadi Ya, ngopi karenanya itu cermin kebahagiaan atau kopi itu iya, bisa menambah kebahagiaan gitu ya. iya. Jadi kalau Wah, di luar kopi biasa. ini ada istilahnya. Istilahnya tuh seduh kopimu, sudahi sedihmu. Luar biasa. Ali Purnomo, semoga sukses selalu. Siap. Nanti kita akan ketemu dalam mudah-mudahan selesai corona ini ekonomi akan bergerak ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.